Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Qosy Ramadanisa ingin menjawab mengenai tuduhan bahwa Islam disiarkan lewat kekerasan atau dengan pedang. Baik, mulai dari awal saya menceritakannya. Jauh pada zaman adanya agama, dunia terbagi dalam wilayah yang dikuasai kerajaan-kerajaan seperti Persia dan Romawi. Sehubungan dengan rendahnya pengetahuan zaman dulu, agar kekuasaan kerajaan semakin luas, perlu adanya pelebaran wilayah dengan penaklukan. Cara penaklukannya adalah dengan serang menyerang dengan pedang. Siapa negara yang kalah, ia harus tunduk dan menjadi wilayah kerajaan pemenang. Negara dengan militer paling kuat yang menjadi negara besar. Lalu, apa sih hubungannya dengan Islam? Kawasan Arab adalah wilayah yang tidak menarik dulunya. Gurun yang gersang, sedikit pertanian, dan hasil pertahanannya membangun benteng dari gurun Arab tidak ternilai. Itulah mengapa bangsa Arab hanya menonton di saat Persia dan Romawi berebut wilayah. Meskipun bangsa Arab sebenarnya bisa berperang mampu, namun mereka lebih memilih berdagang. Saat agama Islam mulai berkembang pesat dan mulai kuat secara militer, saat Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah dengan menaklukkan kerajaan adalah jalan satu-satunya membuka peluang dakwah Islam. Saat itu, mereka tidak mengenal PBB yang menyediakan perdamaian saat akan perang. Juga pada zaman itu, cara berperang atau dengan pedang sangat lumrah untuk menguasai suatu wilayah. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan istilah pedang lantas berasosiasi dengan kekerasan. Dalam Islam, pedang tak lebih hanya semata instrumen politik. Saat itu, istilah pedang lebih sesuai dengan Islam menyebar dengan politik. Lantaran dalam Islam sama sekali tak mengajarkan kekerasan. Juga dijelaskan bahwa pedang yang dimaksud adalah pedang intelektual. Pedang yang menaklukkan hati dan pikiran orang-orang. Juga terdapat pada firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Meski sebenarnya Islam berkembang jauh lebih besar karena faktor perdagangan, perkawinan, dan ajaran yang memang mudah diterima, tak mengenal kasta dan dianggap paling logis oleh beberapa masyarakat tertentu, namun masih ada kalangan yang ingin menjatuhkan dengan membahas sejarah yang belum selesai ia baca, untuk kemudian meningkatkan rasa kebencian oleh kalangan yang belum tahu sama sekali. Sebenarnya, Abu Bakar, Khalifah pertama Islam, telah mengeluarkan aturan kepada para tentara yang akan berperang. Hal ini terdapat pada buku Islamic Ruling on Warfare, karya Abul Enin Yusuf dan Zuhur, halaman 22, yang intinya tidak boleh melakukan mutilasi mayat, membunuh anak kecil, membunuh seorang wanita, seorang pria tua, tidak boleh merusak pohon, fasilitas, dan tidak boleh menyembelih hewan ternak. Telah dijelaskan pula bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Zaman itu juga umat manusia berada di dalam penindasan dan kekejaman pemimpin-pemimpin mereka yang kafir. Dan Islam adalah agama yang berasaskan keadilan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dan untuk menghilang kezaliman para pemimpin atas rakyat mereka, tiada cara lain kecuali dengan adanya peperangan. Pada zaman itu memang dipenuhi dengan darah, namun tidak setiap permasalahan diselesaikan dengan peperangan, karena kemungkinan di masa itu pilihannya hanya diperangi atau memerangi. Apabila terjadi peperangan dan umat Islam memenangi peperangan tersebut, maka dengan sendirinya orang-orang kafir yang berada di wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan umat Islam. Dengan keriduan hati mereka, mereka memilih untuk menjadi muslim dan bagian dari pasukan kaum muslimin dan melanjutkan perjuangan dan jihad mereka. Hal ini dibuktikan jika disebarkannya dengan memaksa dan harus melalui pertumpahan darah atau kekerasan pada zaman itu, tidak akan ada agama lain selain agama Islam sampai sekarang. Tidak mungkin ada keberagaman agama sampai sekarang. Sejarah adalah masa lampau yang tidak bisa diulang. Zaman berganti zaman, seiring bergantinya adat, peraturan, dan berkembangnya ilmu pengetahuan, selayaknya kita bisa mencerna suatu sejarah berdasarkan cerita lengkapnya dan meneladani yang baik, bukan selalu membahas yang buruk untuk menjadi sisi negatif dari suatu hal, untuk merendahkan bahkan menjatuhkan. Lalu selalu ada yang mengaitkan Islam dengan terorisme. Hal itu seharusnya bisa kita lihat dari seseorangnya, bukan agamanya ataupun ras dan sukunya. Kadang adanya teroris yang sengaja mengatasnamakan Islam hanya untuk menjatuhkan agama Islam.
Karena sejatinya agama selalu mengajarkan nilai-nilai yang baik dan bertoleransi. Itu menurut saya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.